Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazina idza syi'ta sahlan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyatana wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah di sunnah beliau di hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memulai daurah kita. Yang mana daurah ini insyaallah kita akan membahas beberapa kitab buah karya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Di antaranya adalah kitab Usul Sittah, kemudian Usul Salasah, Qawaidul Arba' dan Nawaqidul Islam. Dan insyaallah sesi yang pertama dan yang kedua yang akan kita laksanakan di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini, kita akan membahas tentang kitab Usul Sittah. Adapun pada pembahasan yang berikutnya insyaallah akan dilanjutkan di Masjid An-Nur di Sintang Bismillah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita bahas kali ini adalah kitab Usul Sittah, yang mana kitab ini berisikan 6 masalah pokok dalam agama Islam yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gamblang, secara terang-benderang. Akan tetapi ternyata didapati banyak dari kaum muslimin yang salah dalam memahaminya. Banyak orang yang keliru, padahal 6 permasalahan ini yang akan disampaikan oleh muallif adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. Insyaallah kita akan bahas 6 permasalahan di sini yang tentu kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala berikan kemudahan bagi kita dalam memahaminya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebenaran, tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, dan dapat memahami agama Islam dengan benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رحمه الله أستاذنا وغفر الله لي وله وللحاضرين وجميع المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أعجب الحجج وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الوهاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للأعضاء فوق ما يجوز الظالمون. ثم بعد هذا ضيف فيها كثير من أنبياء العالم وقلاء بني آدم إلا قلب قليل. Mu'allif kitab ini, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasid bin Burai bin Muhammad bin Burai bin Musharraf At-Tamimi. Beliau lahir tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di suatu wilayah yang bernama Uyainah yang berada di sebelah utara kota Riyadh. Beliau rahimahullah hidup di kalangan para ulama di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Ayah beliau, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman, adalah seorang qadhi di Uyainah, seorang hakim, seorang imam faqih. Kakek beliau, Syekh Sulaiman bin Ali, juga merupakan seorang qadhi. Bahkan Syekh Sulaiman ini juga merupakan seorang mufti yang dia merupakan rujukan dari kaum muslimin untuk meminta fatwa darinya. Kemudian paman beliau, Syekh Ibrahim bin Sulaiman, juga merupakan seorang ulama. Maka di lingkungan inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dilahirkan, yaitu di tengah keluarga yang merupakan para penuntut ilmu, yang merupakan para alim ulama. Selain belajar dari keluarganya, beliau juga rahimahullah mengambil ilmu dari ulama kibar yang lainnya yang sejaman dengan beliau, di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-Hayya As-Sindi rahimahullah. Maka ini sekaligus sebagai bantahan dan meluruskan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah inilah seorang yang tidak memiliki guru. Bahkan para ulama menjelaskan terkait dengan statement sebagian manusia yang menyebarkan fitnah ini, menyebarkan berita ini, maka mereka adalah satu dari dua golongan manusia. Yang pertama adalah mereka mengatakan ini karena kejahilan mereka. Mereka benar-benar tidak mengenal beliau, tidak mengetahui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka jika seperti ini keadaannya, hendaklah seseorang yang tidak mengenal, tidak berbicara tentang orang yang tidak dia ketahui. Dikarenakan seseorang yang berbicara tentang ilmu, membicarakan seseorang yang tidak dia kenal, maka konsekuensinya orang-orang yang mengerti akan menertawakannya. Ini yang pertama, dia memang jahil, tidak mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa benci dan hasad kepada beliau Rasulullah. Dia adalah orang yang mengenal Syekh rahimahullah, mengetahui siapa beliau. Akan tetapi dikarenakan hasad,
dikarenakan benci yang ada dalam hatinya, sehingga keluarlah dari lisannya ujaran-ujaran kebencian dan kedengkian terhadap syaitan Allah. Ini adalah satu di antara dua keadaan seorang yang mereka mengatakan yang tidak tentang Syekh, imma dia jahil, yang kedua imma ya dia memang ada kebencian dalam hati beliau. Beliau rahimahullah adalah seorang alim. Mu'allif kitab ini Syekh Muhammad Wahab sudah hafal Al-Quranul Karim sebelum berusia 10 tahun. Beliau hidup di tengah keluarga para ulama, tumbuh di lingkungan ulama, dan keilmuan beliau pun telah diakui oleh para ulama. Dan beliau sangat dikenal sebagai orang yang menghidupkan Al-Quranul Karim dan menunjukkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengajak manusia untuk menegakkan sunnah Rasul yang mulia Muhammad SAW. Beliau rahimahullah meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Beliau tutup usia dengan usia 91 tahun dan meninggalkan banyak sekali dari kitab yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu, di antaranya kitab Ushul Al-Thalatha, kitab Qawaidul Arba'ah, Ushul Iman, Kashfus Syubhat, kitab Tauhid, dan di antaranya juga kitab Ushul Sittah ini. Kemudian beliau rahimahullah mengawali kitab ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara penyebab kenapa beliau dan ulama-ulama lainnya mengawali tulisan mereka dengan basmalah, yang pertama adalah untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diawali dengan basmalah. Kemudian yang kedua, untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasul yang mulia SAW ketika menulis surat yang berisikan dakwah kepada para raja, beliau memulai suratnya ini dengan basmalah. Makanya para ulama menjelaskan di antara sunnahnya jika kita menulis pesan adalah dengan mengawalinya dengan basmalah. Adapun makna basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, lambang al-isti'anah. Al-isti'anah artinya memohon pertolongan. Seorang mengatakan Bismillah, maka dia memohon pertolongan dengan nama Allah. Dan Allah Ta'ala memiliki banyak nama. Ada di antara nama tersebut yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ada dari nama ini yang disampaikan oleh utusan Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Dan ada dari nama-nama ini yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala dalam ilmu ghaib yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dan yang kita diperintahkan untuk mempelajari nama tersebut jumlahnya adalah 99. Ini yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan 99 ini sepakat para ulama ini berbatasan nama Allah.
Tapi ini yang kita diperintahkan untuk ahsoha, yaitu mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya Rasulullah SAW katakan, "Faman ahsoha dakhala jannah." Barang siapa yang dia mempelajari dan mengamalkan nama Allah Ta'ala ini, maka akan masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah, lafzul jalalah. Ini merupakan nama Allah yang paling tinggi, yang paling azam, yang paling mulia. Dari kata ilah, yang berarti ma'bud, yang diibadahi. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari kata Rahimah, yang artinya sayang, menyayangi. Akan tapi maknanya berbeda. Rahman adalah kasih sayang Allah yang sifatnya umum, menyeluruh untuk semua makhluknya, baik itu manusia ataupun jin, ataupun binatang ataupun tumbuhan, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang mukmin, kafir ataupun munafik, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah yang sifatnya umum ini. Dan seorang dilarang untuk memberikan nama anak dengan nama Rahman, karena yang kasih sayang yang diberi segala sesuatu hanya Allah, Ar-Rahman. Sebagaimana tidak dibenarkan seorang memberikan nama anak dengan nama Allah, tidak boleh. Nama Allah dan nama Rahman ini khusus untuk Rabbul Alamin. Dan sebaik-baiknya nama kata Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdul Rahman, ditambah abd, yaitu hamba, hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang sifatnya khusus, hanya Allah Ta'ala berikan bagi orang yang beriman saja. Oleh sebab Allah Ta'ala katakan, "Wa kana lil mu'minina rahimah." Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman rahimah. Allah sayang. Sayangnya Allah pada orang-orang beriman ini berupa hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Allah mudahkan dia beribadah kepada Allah, Allah mudahkan dia sholat, Allah mudahkan dia untuk dapat bersedekah, Allah mudahkan dia untuk hadir ke majelis ilmu, belajar agama. Allah berikan dia hidayah. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang Allah Ta'ala cintai saja. Ini adalah Ar-Rahim. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Jika tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahtadaina, sehingga kita tidak akan mendapatkan hidayah. Jika tidak ada Allah Ta'ala, maka kita tidak mungkin bisa untuk mengerjakan sholat, tidak mungkin kita bisa untuk bersedekah, tidak mungkin kita bisa menuntut ilmu seperti sekarang ini. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa menghafal Al-Quran, tidak mungkin kita bisa memahami agama, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kerja keras kita, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasih sayang Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agama, faham agama Islam. Allah mudahkan dia untuk berzikirullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Malik rahimahullah ta'ala, "Min a'lam al-jazi wa akbar al-ayati dalati 'ala qudratil malik wa ta'ala
ستة رسل بينهم الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يدل الظنون ثم بعد هذا غيث فيها كثير من أنبياء العالم وولد بني آدم إلا أقل القليل. Syekh Allah Ta'ala mengatakan min ajabil hujjah, termasuk perkara yang menakjubkan kata Syekh. Dan akbaril ayat yang paling besar yang menunjukkan kekuasaan Allah wa Ta'ala Al-Malik al-Ghawlab, yaitu Al-Malik adalah Allah wa Ta'ala, sedangkan Al-Ghawlab artinya yang mengalahkan, ini bukan nama Allah. Perkara yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala di sini adalah sittatul usul, yaitu 6 pokok, 6 pondasi yang Allah Ta'ala terangkan, yang Allah jelaskan bayanan wadihan di awal, dengan bayan yang wadih, yang jelas bagi orang-orang awam sekalipun. Kenapa? Saking jelasnya perkara ini. Fawqa ma yazunnu dhannu, bahkan saking terangnya, saking jelasnya melebihi prasangka kalian. Saking jelasnya perkara ini Allah Ta'ala sampaikan. Akan tetapi ternyata banyak masih dari manusia salah dalam memahaminya. Bahkan minal adhiya'il alam wal uqala'i bani Adam, bahkan di antara orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dianggap orang ini adalah seorang yang berilmu, ternyata mereka salah dalam memahami perkara ini. Illa aqallal qalil, kecuali hanya sedikit saja. Maksud dari ucapan beliau rahimahullah dalam muqaddimah ini, beliau menyampaikan kepada kita tentang perkara-perkara yang telah Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat jelas, sampai saking jelasnya perkara ini, harusnya orang yang awam, orang yang jahil, yang bodoh sekalipun harusnya bisa paham. Kenapa? Saking terangnya perkara ini, saking jelasnya, banyaknya dalil yang menjelaskannya. Namun ternyata fakta yang ada orang yang dikatakan cerdas cendekiawan ternyata salah dalam memahaminya. Dan dalam perkara ini beliau sampaikan dalam kitab ini, dan ini mengabarkan kepada kita jemaah Allah Ta'ala bahwasanya hidayah ini murni di tangan Allah Ta'ala. Hidayah taufik tidak ada kaitannya dengan kecerdasan seseorang, bukan karena IQ-nya yang tinggi, pendidikannya yang tinggi, akan tetapi karena Allah Ta'ala yang menunjukkan kebenaran kepada mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang yang cerdas, jika Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah, maka tidak ada yang dapat memberikan kepada hidayah, tidak bisa paham. Sebaliknya, ada orang yang mungkin dari sisi intelijensi, kecerdasan biasa-biasa saja, bahkan mungkin dalam tanda kutip orang ini bodoh, ternyata dengan mudah memahami agama Allah Ta'ala. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, tidak ada satu yang dapat memberikan kepada hidayah. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, dan Allah berikan dia hidayah, tidak ada satu yang dapat disesatkannya. Maka dari sini sadarlah kita bahwasanya kita
adalah hamba yang lemah yang senantiasa butuh dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Tidak menyadarkan diri kita dengan kecerdasan kita. Kita menganggap diri kita rendah dari Allah, senantiasa butuh hidayah dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Pak, kita Allah Ta'ala perintahkan mohon hidayah kepada Allah Ta'ala setiap hari minimal 17 kali dalam sholat kita baca. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada siratal mustaqim. Minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Tidak menganggap dirinya sudah cerdas, sudah pintar, dan tidak butuh pertolongan dari Allah Ta'ala. Karena hidayah ini murni dari Allah. Kita lihat bagaimana Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendakwakan Sayyidu Bani Adam, manusia terbaik, guru terbaik, yang tidak ada lagi yang melebihinya. Nabi Muhammad SAW yang mendakwakan langsung. Apakah Abu Thalib mendapat hidayah masuk Islam? Jawabannya tidak. Kita lihat juga bagaimana Nafi bin Azraq belajar dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, duduk di majlis Nabi Muhammad SAW. Dapat hidayah? Lah, tidak dapat hidayah. Sebaliknya, Pak, kita lihat bagaimana Asia, istri Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan, malah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa, wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah Ta'ala yang memberikan hidayah tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال المؤلف رحمه الله تعالى الدرس الاول اخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان دينه الذي هو شرك بالله وقول اكثر القران لبيان هذا الاصل من وجوه شتى بكلام يفهمه اغلب العامه ثم لما صار على اكثر الامه ما صار اظهر له الشيطان الافلاس وفي صوره تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم وأظهر له الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Kemudian beliau mu'allif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menjelaskan perkara yang pertama, yang mana perkara ini dijelaskan dengan gamblang oleh Allah Ta'ala dalam banyak dari disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang harusnya orang awam bisa memahaminya, tapi ternyata sebagian orang yang dianggap cerdas, cendekiawan, malah keliru dalam memahaminya. Yang pertama adalah ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan agama Allah Ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Pada poin yang pertama ini, jamaah rahmat Allah Ta'ala, pada usul yang pertama ini ada 4 poin. Yang pertama adalah kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Masa dasarnya terakhir pada kita. Usul yang pertama ini memiliki beberapa poin penting. Yang pertama adalah muallif menyampaikan bahwasanya pokok dalam pembahasan Al-Quran adalah tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Itu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ta'ala semata. Dan penjelasan lawan dari tauhid yaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga bidang semuanya. Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara gamblang menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, menjelaskan perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan menjelaskan secara gamblang tentang larangan untuk menyekutukan Allah. Bahkan lebih dari 6.000 ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang tauhid ini dari segala macam sisinya. Dan perkara ini adalah perkara yang terang-terang, jelas sekali. Al-Quran isinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang bagaimana keutamaan tauhid, tentang tata cara mentauhidkan Allah, tentang bahaya dari kesyirikan yaitu lawan dari tauhid. Penjelasan tentang kaum yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana akibat dari perbuatan mereka. Kisah-kisah para nabi dalam mendakwakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendakwakan tauhid kepada kaum, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendakwakan tauhid, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan isi dari Al-Quran semuanya adalah tentang tauhid. Bukankah Al-Quran itu dibagi menjadi 3? Ada yang pertama adalah tentang nama dan sifat Allah. Yang kedua, Al-Quran membahas tentang ahkam, hukum, perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, Al-Quran berisikan kisah-kisah. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya, yang pertama Al-Quran berisikan ahkam, hukum-hukum, dan ini adalah konsekuensi dari tauhid kepada Allah. Seseorang yang benar tauhidnya kepada Allah, yang jujur dia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, maka dia akan mentaati hukum-hukum Allah. Kalau tauhidnya benar, Allah larang dia jauhi. Bahkan seorang mukmin yang as-sabiquna alal khairat, dia tidak hanya perkara yang haram, yang makruh saja dia jauhi. Benar tauhidnya kepada Allah.
Seorang mukmin yang menjadikan Allah, maka sangat semangat dia mengerjakan perintah Allah, hukum Allah. Makanya Pak, ada suatu kekeliruan, suatu seorang sudah ngaji tauhid, akan tetapi akhlaknya masih berantakan, artinya masih ada masalah dengan tauhid. Sudah ngaji tauhid, akan tetapi hukum Allah masih sering dilanggar, artinya masih masalah dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Quran Al-Karim menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, jelas tentang tauhid. Dan yang ketiga, Al-Quran Al-Karim berisikan kisah tentang apa? Tentang tauhid kepada Allah. Bagaimana para nabi mendakwakan tauhid, bagaimana kisah suatu kaum yang mereka menyekutukan Allah, bagaimana akhirnya dampak yang dapat mereka rasakan. Allah binasakan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui Allah. Maka inilah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran Al-Karim isinya semuanya kalau kita tadabburi adalah tentang tauhid kepada Allah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid secara umum adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Dan dalil tentang perintah tauhid dan menjauhi syirik sangat banyak, sangat jelas, sangat gamblang. Bahkan manusia yang awam sekalipun pasti bisa memahaminya. Kenapa saking jelasnya perkara ini? Namun kenapa ada orang yang masih tidak paham tentang tauhid? Ada dua sebab kata para ulama. Yang pertama adalah al-i'rab, yaitu dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau belajar agama. Dia sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hobinya, sibuk dengan dunianya, sehingga dia sama sekali enggan belajar agama Allah Ta'ala, tidak mau belajar agama Islam, makanya dia tidak tahu tentang tauhid ini. Kemudian yang kedua adalah kibar, sombong. Dia mengetahui kebenaran, akan tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana iblis laknatullah, yang dia mengetahui kebenaran, tahu surga, beriman kepada Allah, iblis ini tahu adanya Allah Ta'ala, akan tetapi ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbar, dia enggan dan sombong, bahkan kafir. Ini iblis. Kenapa sombong? Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan, ditadabburi, untuk difahami. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawatih, yang mereka diturunkan padanya Alkitab Al-Quran, yang mereka membaca Al-Quran ini dengan haqqa tilawatih. Jadi maksud dengan haqqa tilawatih di sini adalah bukan hanya membaca Al-Quran saja. Katakan baca Al-Quran adalah kebaikan, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah kebaikan, menghafal Al-Quran adalah kebaikan. Tapi inti dari Al-Quran Al-Karim bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafalkan, akan tetapi untuk diamalkan. Apalah gunanya dia setiap hari membaca
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Kalau ternyata dalam kesehariannya dia sebutkan Allah Subhanahu wa taala, dia sembelih untuk Allah, sembelih juga untuk selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, berdoa juga pada selain Allah. Walaupun dia hafal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca setiap hari, tapi kalau dia tidak amalkan maka tidak ada manfaatnya. Inti dari Al-Quran adalah untuk diamalkan, untuk ditadaburi, untuk diamalkan isinya. Kemudian yang kedua, pembahasan tauhid ini sangat jelas kata Syekh rahimahullah ta'ala, bahkan bisa difahami oleh semua orang awam sekalipun. Contoh misalnya dari firman Allah Ta'ala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Jelas tidak? Apa tujuan dari ciptakan? Ibadah. Jelas kan? Tinggal nanti kita pelajari apa itu ibadah yang Allah Ta'ala inginkan. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, "Qul huwallahu ahad." Katakan Allah itu satu, esa. Jelas nggak? Jelas sekali. Orang yang awam sekalipun, yang tidak pernah sekolah misalnya, tidak pernah menuntut ilmu tinggi-tinggi, tidak perlu sampai profesor untuk bisa memahaminya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, esa. Artinya jika ada yang mengaku Tuhan selain Allah atau kemudian mengatakan ada Tuhan yang lainnya selain Allah, maka ini salah, keliru. Kenapa Al-Quran katakan qul huwallahu ahad? Jelas sekali, gamblang Allah Ta'ala katakan. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Orang-orang musyrik Mekah, Allah Ta'ala katakan kepada mereka, "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk katakan ini kepada orang-orang musyrik Mekah. Oleh sebab itu, musyrik Mekah yang mereka juga beribadah kepada Allah, mereka tawaf, mereka berdoa, mereka melakukan nazar, namun ini semua tidak disebut ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dengan tauhid. Kemudian yang ketiga dari poin pertama ini adalah syaitan menjadikan tauhid seolah-olah menghinakan orang saleh. Syaitan menghembuskan was-was kepada manusia, menjadikan seolah-olah orang yang mentauhidkan Allah, yang mereka ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala saja, dikatakan tidak cinta dengan orang soleh, meremehkan hak-hak orang soleh. Sedang nampakkan di mata manusia bahwasanya kalau kalian mentauhidkan Allah, kalian tidak menghormati para sholihin. Dan ini Pak sudah dilakukan oleh iblis laknatullah sejak dahulu, sejak masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam muncul kesyirikan pertama kali. Dari masa Nabi Adam berlalu generasi demi generasi, tidak ada kesyirikan, maksiat ada, sampai pada masa kaumnya Nabi Nuh. Yang ini diawali dari apa Pak? Dari bulu cinta yang berlebihan kepada orang soleh.
yaitu Wad, Suwad, Yahuz, Ya'ud, dan Nasr. Ini orang-orang soleh, orang-orang baik. Cinta luar biasa pada orang soleh. Setan biarkan, sudah hembuskan cinta yang berlebihan. Saking cintanya mereka sewaktu mati orang soleh ini, ya, mereka sedih luar biasa, satu demi satu meninggal, hingga akhirnya habis semuanya, meninggal semuanya. Mereka merasa kehilangan yang luar biasa. Barulah syaitan muncul, bisikan ke telinga mereka, hendaklah kalian bikinkan patung untuk mengenang orang soleh ini. Tujuannya apa? Agar suatu kalian melihat patung ini, muka orang soleh tadi, maka akan muncul biru semangat dalam ibadah. Akhirnya dia bikin patung. Tidak diibadahi, masih belum. Ya, kemudian berulang generasi, meninggal generasi yang membuat ini tadi pertama kali. Kemudian muncul generasi yang berikutnya, generasi yang berikutnya, sehingga mereka tidak mengetahui untuk apa patung ini dibuat pertama kalinya. Datang lagi syaitan membisikkan kepada mereka, serta katakan, dulu bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian bikin patung ini untuk diibadahi. Maka muncullah kesyirikan pertama kali. Kemudian Allah Taala utus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan manusia, mengajak mereka untuk kembali mentauhidkan Allah Taala. Dan kita lihat jangan Allah Taala. Suatu Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan, wa qulu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Apa kata mereka? Mereka katakan, janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, janganlah kalian tinggalkan Wad, kemudian Suwa, Yahuz, Ya'ud, Nasr. Siapa mereka? Orang soleh. Jadi diadu, Pak. Seolah-olah suatu Nabi Nuh alaihissalam mengajak keesaan Allah, ibadah hanya kepada Allah. Mereka benturkan dengan kecintaan pada orang soleh. Artinya kalau kalian tauhidkan Allah, sama saja kalian tidak menghormati para ulama orang-orang soleh ini. Ini sudah terjadi sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, mengajak manusia untuk mendapatkan Allah SWT 950 tahun hidup, Pak. Ya, kurang lebih hanya satu kapal saja. Dan ini subhanallah. Jadi di antara talbis iblis, tipu daya iblis yang sudah dari dulu mereka, ya iblis ini laksanakan adalah membenturkan antara tauhid kepada Allah SWT dengan cinta kepada orang saleh. Ya makanya sekarang waktu kita ingatkan, jangan berlebih-lebihan, jangan sampai sujud kepada manusia karena sujud hanya untuk Allah. Jangan sampai ruku kepada manusia. Kenapa? Dapat dosa tauhid kepada Allah. Dikatakan apa? Tidak hormat pada orang saleh. Padahal kita mengingatkan agar tauhidkan Allah. Kemudian dibenturkan dengan apa? Cinta kepada orang saleh. Persis dengan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang keempat, setan menjadikan syirik seolah-olah memuliakan orang saleh. Ini putar balikan tema. Wa azharallahu syirka billahi fi suratil mahabbatis salihin wa ba'ihim. Setan menggambarkan kepada manusia seolah-olah dengan melakukan kesyirikan baru kalian bisa mencintai orang saleh.
Ya, ini adalah yang pertama ya, dari usul yang pertama, yaitu perkara yang gamblang yang sangat jelas diketahui disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, akan tetapi banyak manusia yang salah dalam memahaminya, yaitu bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya dan menjauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Kita sholat isya terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit ya setelah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.